Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya Frater Ado dalam ruang permenungan kita pada hari ini. Hemat saya, dalam kehidupan kita ada keutamaan-keutamaan tertentu yang kita dambakan, yang kita upayakan. Dan di samping itu ada spirit atau roh atau semangat yang dapat mendorong kita supaya mencapai keutamaan-keutamaan itu atau mewujudkannya dalam kehidupan kita. Dan untuk mencapai keutamaan tersebut, ada pula sikap, tindakan, dan kerja keras serta komitmen yang harus dibangun. Dan salah satu hemat saya adalah aspek kejujuran yang setidaknya bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, terutama untuk mencapai keutamaan-keutamaan dalam hidup kita, dan juga dapat merealisasikan dalam keseharian kita. Kejujuran adalah hal sederhana
Misalkan kita bertindak dengan lurus hati, tidak berbohong, dan mengatakan sebuah kebenaran melalui tindakan dan perbuatan kita. Tetapi apakah semua orang bertindak jujur dalam kehidupan mereka? Ya, kita semua tahu bahwa pada saat-saat tertentu, pada konteks dan situasi yang berbeda, kadang orang bertindak jujur, tetapi kadangkala orang juga bertindak tidak jujur. Dan orang yang bertindak jujur, dia akan memberikan kebenaran, dia akan menjadi saksi yang membawa kebenaran yang akan mendatangkan keadilan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi orang lain juga. Dan pada bacaan Injil hari ini, saya secara pribadi merenungi bagaimana tindakan dan perkataan-perkataan Yesus. Perkataan terutama dalam polemik Yesus dengan orang-orang Yahudi, Yesus dengan terang-terangan menyatakan dirinya, terutama Yesus bertindak jujur, memberikan kesaksian tentang dirinya dan memberikan kesaksian tentang karya yang akan dibawanya. Yesus bertindak dengan tegas dan berani menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang sebelumnya tinggal bersama Allah, mengenal Allah, dan dia jugalah yang diutus oleh Allah untuk memberikan kesaksian tentang Allah. Dan justru kejujuran, dalam tanda kutip kejujuran, melalui tindakan dan kesaksian dalam perkataan dan perbuatan Yesus ini, bagi orang-orang Yahudi itu adalah sebuah polemik, dan itu berlawanan dengan hukum dan ajaran iman mereka. Dan karena itu tentu ada reaksi dari orang-orang Yahudi. Namun Yesus dengan tegas menyatakan bahwa kesaksian tentang dirinya semestinya harus dipercaya, karena Yesus sendirilah yang tinggal bersama Allah dan dia membawa kesaksian tentang Allah. Dan bagi kita sekalian, hemat saya, satu hal yang penting bagi kita, bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Kristen adalah mengutamakan dalam hidup kita memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan di sana kejujuran diutamakan menjadi salah satu hal prinsipil yang mesti kita hidupi. Jika kita bertindak jujur, selain memberikan dampak yang baik bagi perkembangan hidup iman kita, juga memberikan dampak bagi orang lain. Ketika kita bertindak jujur melalui perkataan dan perbuatan kita, kita telah menjadi saksi yang berani dan mampu menyatakan kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang sesama, dan kebenaran tentang diri kita. Jika kita berani dan memberikan kesaksian itu, maka kita juga layak untuk disebut sebagai murid dan saksi Kristus di era sekarang. Semoga Tuhan memberkati kita.